adik-adik berada pada pagi hari ini, kita sangat bersyukur kalau Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap di dalam keadaan sehat, kuat, dan juga tidak ada satupun di antara adik-adik yang sakit ya adik-adik ya. Walaupun sekarang kita masih bertemu hanya secara online saja, itu tidak mengurangi semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, terlebih dahulu kakak mau mengajak kita semuanya untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap kesempatan-kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Sehingga pada pagi hari ini adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan terus tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jagai ya Bapa. Dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau persiapkan setiap hati, Engkau berikan kami hati yang tenang, pikiran yang fokus hanya untuk padamu ya Bapa. Kami siap pada pagi hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, kakak mau mengajak kita mengangkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Mari adik-adik, kita tenangkan hati kita. Kita menyerahkan segala kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan kesungguh-sungguhan hati kita adik-adik. Jangan sia-sia
adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Bapa. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami pujikan tadi ya Bapa, hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Biarlah kami setiap adik-adik sekolah minggu menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan sebaik mungkin ya Bapa. Tuhan, kami mau masuk lebih lagi di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah setiap semangat kami, biarlah setiap suara yang kami angkat hanya untuk memuji dan mengharumkan nama-Mu Tuhan. Engkau berikan kami semangat lebih lagi di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, kakak mau mengajak kita semuanya bangkit berdiri. Kakak mau mengajak adik-adik sekolah minggu mengangkat satu pujian, yaitu Happy Ya 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 Ya. Mari adik-adik kita mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Semuanya ayo bangkit berdiri, kita sambil bertepuk tangan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Mari adik-adik lebih lagi, semangat lagi, ambil meloncat-loncat memuji Tuhan. Happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi adik-adik. Mari adik-adik kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengan penuh semangat lagi ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya,
nama Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, dan terfokus hanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kakak mau mengajak adik-adik semuanya angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya saya persilakan kepada hambanya. Shalom adik-adik. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia, buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami semua, Tuhan. Sampai saat ini kami bisa merasakan segala sesuatu yang baik. Kami bersuka cita karena Engkau senantiasa memimpin setiap langkah hidup kami, ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami semua bisa duduk dengan tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, pagi ini Kak Sugeng akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema sukacita dari Tuhan, yang terambil di dalam Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12. Ya, sebelum dimulai mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Matius pasal 5 ayat 11 dan 12. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kak Sugeng punya
cerita pendek ini. Satu kali si Budi pulang dari sekolah dan sepanjang perjalanan mukanya murung. Sampai di rumah ditanya sama mamanya, "Kenapa Budi, kamu kok kelihatan tidak bergairah, tidak ada sukacita?" Di dalam hatinya Budi berpikir, "Loh, mamaku kok tahu ya kalau aku tidak bersukacita? Mamaku kok tahu ya aku kok tidak bisa tersenyum dan tidak bisa menyapa orang dengan ramah gitu ya." Ternyata dia tidak menyadari kalau orang yang tidak bersukacita itu kelihatan dari raut mukanya, dari kelakuannya. Orang bisa melihat, dan mamanya tahu betul bahwa kalau dia tidak bersukacita itu mukanya murung sekali. Terus kemudian dia tanya sama mamanya, "Loh, mama kok tahu kalau aku gak bersukacita?" "Ya kan dari mukamu kelihatan kalau kamu tidak bersukacita." Kemudian si Budi cerita kalau waktu di kelas tadi teman baiknya itu tidak berlaku baik, tidak berlaku seperti yang hari-hari yang dulu-dulu ya, tidak merespon dengan baik, sehingga kayaknya si Budi ini dicuekin gitu ya, sehingga dia dalam hatinya marah sekali, sehingga dia tidak bersukacita. Akhirnya mamanya ngasih tahu bahwa, "Ngapain kamu tidak bersukacita?" Ya, karena setiap apa yang kita lakukan itu kadang ada orang yang merespon dengan baik, ada yang tidak dengan baik. Ya kemungkinan hari itu si temannya Budi tadi lagi tidak mood ya, sehingga dia memperlakukan Budi dengan tidak baik. Kemudian si Budi mengerti bahwa setiap orang itu kadang merasakan sesuatu yang tidak baik. Dari hal itu kemudian dia bisa menarik kesimpulan bahwa apapun yang terjadi kita harus bersukacita. Kenapa harus bersukacita? Karena setiap orang melihat kita, memperhatikan kita. Kalau kita tidak bersukacita, orang akan melihat, mukanya si anak itu kok seperti itu ya, tidak kelihatan sukacitanya sama sekali gitu ya. Walaupun dia itu ganteng, kalau tidak sukacita ya kelihatan jelek mukanya gitu ya. Nah, di Alkitab tadi dituliskan bahwa berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita itu biasanya kalau mendapat sesuatu yang baik, mendapat kado, naik kelas, kemudian diajak bepergian, itu kita bersukacita. Tetapi di ayat ini firman Tuhan katakan kalau sesuatu yang tidak baik itu terjadi dalam hidup kita juga harus bersukacita. Loh, kok bisa Kak? Gitu. Iya, karena kan firman Tuhan katakan di sini, ya, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi segala sesuatu yang terjadi, baik itu yang tidak mengenakkan atau yang mengenakkan, kita harus tetap bersukacita, karena ayat Alkitab sudah menuliskan. Apalagi kalau mungkin satu saat kalian diolok-olok sama teman-teman kalian ya, dikatakan, "Oh, kamu itu orang Kristen, kalau orang Kristen itu kalau mati akan disalib," gitu ya. Orang Kristen itu tidak banyak temannya gitu ya, dimusuhi banyak orang. Nah, itu kan sesuatu yang tidak mengenakkan di dalam hidup kita. Nah, kalau terjadi seperti itu ya kita harus tetap bersukacita, karena ini perintah, karena ini tertulis dalam firman Tuhan. Kita harus bersukacita, karena orang yang bersukacita itu akan melakukan segala aktivitas kita dengan baik gitu ya. Salah satu contoh di Alkitab yaitu Rasul Paulus pernah
mengalami kejadian yang tidak enak. Dia bersama Silas setelah memberitakan firman Tuhan ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara itu kan nggak enak. Ya, di dalam penjara itu pasti nggak enak. Tetapi Rasul Paulus dia ndak marah-marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku kok dimasukkan penjara? Ndak, dia tetap bersuka cita di dalam penjara. Malahan bersama Silas dia menyanyi di dalam penjara, gitu ya. Sehingga singkat cerita ada kejadian yang luar biasa. Penjara itu bisa terbuka dengan sendirinya tanpa ada yang membuka. Ya, itu dampak dari sukacita. Jadi orang yang bersukacita, apa yang dia lakukan itu mempengaruhi di sekelilingnya. Ya, pada waktu Paulus dan Silas menyanyi, orang-orang penjara yang lain mereka juga bersukacita. Mereka mendengarkan puji-pujian yang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas. Mereka dapat sukacita yang besar. Nah, dari hal seperti itu kita bisa belajar. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mau tidak mau kita harus tetap bersukacita karena Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Ya, satu cerita lagi yang Kak Sugeng akan sampaikan kepada kalian semua pagi ini. Ada seorang yang bernama Fanny Crosby. Dia kehilangan penglihatan ketika baru berusia 6 minggu. Jadi ketika dia baru berusia 6 minggu, itu matanya kena infeksi. Jadi dia sudah tidak bisa melihat mulai dari umur 6 minggu. Jadi sepanjang hidupnya dia tidak bisa melihat apapun yang ada di depannya. Dia tidak bisa melihat. Tetapi dari keadaan itu diceritakan bahwa Fanny Crosby dia tetap bersukacita. Kenapa? Karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, baik itu yang enak atau yang tidak enak, itu semua rencana Tuhan. Dan tidak ada kemauan untuk dia tidak bersukacita. Setiap hari dia bersukacita, walaupun mungkin di dalam hatinya, aku kok seperti ini ya, orang lain bisa melihat, aku tidak bisa melihat. Tetapi dia bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu begitu luar biasa. Ya, Fanny Crosby bertumbuh menjadi seorang perempuan yang luar biasa. Dia bisa mengubah banyak lagu dan disukai banyak orang di seluruh dunia, terutama lagu-lagu himne, ya, himne Kristen, sehingga orang seluruh dunia terberkati dengan lagu-lagunya. Orang di seluruh dunia tidak melihat bahwa ternyata Fanny Crosby ini adalah orang yang buta. Dia tidak bisa melihat keindahan alam sekitarnya, tetapi dia bisa melihat keindahan karya Tuhan di dalam hidupnya. Dia terus bersuka cita. Di ulang tahunnya yang ke-92 dia berkata, ayo bawa ke sini orang yang bisa bersuka cita walaupun keadaannya seperti aku akan menyalami dia dan aku akan memberi selamat kepada dia. Dia begitu bangga walaupun dia tidak bisa melihat keadaan sekelilingnya yang begitu indah, tetapi dia bisa merasakan keindahan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Fanny Crosby tetap bersuka cita sepanjang hidupnya, walaupun sampai umur 90 lebih dia tidak bisa melihat, tetapi dia tetap bersuka cita. Bisa dibayangkan bahwa begitu luar biasanya dia. Ya, begitu luar biasanya dia. Itu semua karena firman yang dia dengar itu dia lakukan di dalam hidupnya. Ya, adik-adik, ayo setiap firman yang kita dengar jangan sekedar didengar atau mungkin dicatat, tetapi simpan dalam hati dan lakukan, karena Tuhan akan membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Ya, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 11, Yohanes 15 ayat 11 juga dituliskan, semuanya itu
kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya, jadi ternyata yang membuat sukacita seseorang itu terus mengalir itu karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak akan bersukacita. Kenapa? Karena manusia itu cenderung untuk menggerutu. Ya, sedikit-sedikit, tidak enak sedikit menggerutu. Makanan tidak enak sedikit menggerutu. Jalan kaki agak jauh sedikit menggerutu. Ya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, respon dari manusia itu kebanyakan menggerutu. Tetapi kalau ada Tuhan di dalam hidupnya, Yohanes 15 ayat 11 katakan kalau sukacita Tuhan yang ada di dalam hidup kita, sukacita kita itu akan selalu penuh dan melimpah-limpah. Ya, kemanapun kita melangkah, apapun yang kita kerjakan, kita selalu mengerjakannya dengan bersukacita, dan itu hasilnya lebih baik daripada orang yang mengerjakan pekerjaan tanpa sukacita. Ya, Kak Sugeng akan memberikan poin di dalam firman Tuhan kali ini. Dampak dari bersukacita itu yang pertama, sukacita membuat manusia bersemangat melakukan aktivitas. Jadi orang yang punya sukacita, dia selalu bersemangat melakukan aktivitasnya. Ya, sepanjang hari itu walaupun kerjanya berat, dia tetap bersukacita. Ya, jadi tidak ada istilah loyo, itu tidak ada. Orang yang bersukacita selalu bisa melakukan hal-hal yang berat sekalipun itu akan dia selesaikan. Ya, yang kedua, sukacita membuat kekebalan tubuh atau imun manusia semakin bertambah. Ya, kalau adik-adik tahu bahwa keadaan sekarang itu kan diperlukan imun atau kekebalan tubuh yang kuat. Jadi salah satu kuncinya adalah tetaplah bersukacita. Karena bersukacita di dalam Tuhan itu akan menumbuhkan imun di dalam tubuh kita. Ya, kalau imunnya kuat, kita tidak akan gampang terserang penyakit. Ya, firman Tuhan sudah memberikan solusi buat setiap kita bahwa bersukacita itu adalah kekuatan kita. Ada lagunya, The Joy of the Lord is my strength. Jadi sukacita yang dari Tuhan itu yang menjadi kekuatan buat kita semua. Ya, pagi ini Kak Sugeng sampaikan ini supaya adik-adik terus bersukacita, adik-adik terus merasakan bahwa Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Tidak ada kata yang tidak ada satu orang pun boleh berkata aku tidak bersukacita, ya. Tapi semua harus bersukacita. Ya, dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, apapun yang terjadi, kita tetap bersukacita. Ya, puji Tuhan, itu yang Kak Sugeng bisa bagikan kepada kalian. Saya percaya kalian mengerti, saya percaya kalian akan menjadi anak-anak yang bersukacita dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar. Kami percaya bahwa sukacitamu yang membuat kekuatan di dalam hidup kami. Sukacitamu itu yang menjadikan hidup kami semakin hari semakin bergairah dan hidup kami semakin hari semakin indah, ya Tuhan. Berkati kami semua, berkati kakak-kakak yang sudah melayani, berkati kami juga yang sudah bergabung di dalam ibadah pagi ini. Biarlah kami semua Kau berikan sukacita yang daripadamu, sehingga hari demi hari kami lalui dengan sukacita yang besar daripadamu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, ada nama Tuhan Yesus. Gimana kabar hari ini? Kakak ingin percaya pada adik dalam keadaan sehat. Berikut ini akan menyampaikan berapa bunga Nabi Marata. Fellowship Nabi Marata diadakan setiap hari Senin pukul 9 malam.
Kakak harap adik-adik semua dapat joy dalam fellowship ini, karena kita dengan firman Tuhan loh, tapi juga ada games. Jadi bagi adik-adik salam untuk join. Nah, untuk adik-adik yang belum mendapatkan pada hari Senin, bisa menghubungi nomor yang terada di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online jam 9 pagi. Ibadah online dapat diakses melalui YouTube channel GBM Manata. Nah, hari ini kita mau sama-sama ucapkan selamat ulang tahun untuk Jojo. Kita mau sama-sama berdoa. Kakak cek adik-adik ibu, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami akan datang Tuhan ke hadirat-Mu kudus. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menambahkan 1 tahun usia untuk teman kami Cucu. Tuhan, biarlah Cucu bisa menjadi anak-Mu yang membanggakan Tuhan. Dia semakin takut akan Engkau, semakin menghormati Engkau, dan semakin taat kepada orang tuanya juga Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memberkati sekolahnya, Engkau yang tambahkan talentanya Tuhan, dan biarlah Cucu bisa menjadi anak-Mu yang membanggakan Tuhan. Dan kami juga serahkan orang tuanya dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati, Engkau membuat apapun yang dikerjakan orang tuanya berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Bapa. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada dan ucap syukur haleluya. Amin. Demikian buku yang dapat kakak sampaikan. Adik-adik semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.